Alhamdulillahilladzi qasama biikhtilafil awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa yablun nas ayyahum ahsanu bi khalqil hayati wal mamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mutimmul da'awat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amirin nas bi'amalil hasanat wa ala alihi wa ashabihi dhawil karamat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la tujzal hasanat illa bil hasanat. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sering merayakan pergantian tahun atau tahun baru. Kita juga merayakan hari ulang tahun anak kita, saudara kita, cucu kita, bahkan diri kita sendiri. Kita juga merayakan ulang tahun lembaga kita. Kita juga meramaikan ulang tahun dari kematian seseorang yang disebut dengan haul dan sebagainya. Pergantian tahun atau ulang tahun atau milad dan sebangsanya ini menandakan pergantian waktu, sedangkan pergantian waktu menandai pergantian berbagai aktivitas manusia. Qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada pergantian tersebut ada yang sedang menghadapi kelahiran, tapi ada juga yang sedang menghadapi kematian. Ada yang sedang merayakan pernikahan, tapi ada juga yang sedang meratapi perceraian. Ada yang sedang bersukaria atas kemenangan, tapi ada juga yang sedang berduka cita atas kekalahannya. Ada yang sedang berpesta pora, bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan harta kekayaannya. Tapi ada pula yang sedang merintih kelaparan karena beras pun tak punya untuk dimasak. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam menghadapi waktu, setiap orang diuji dengan berbagai macam cobaan. Cobaan-cobaan hidup, baik dengan kehidupan maupun dengan kematian. Untuk apa? Agar supaya diketahui siapa yang paling unggul dalam hidupnya dan siapa yang paling tertinggal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi selain itu setiap orang juga akan menerima pahala atau azabnya sesuai dengan apa yang diusahakannya di dunia.
Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia tiada akan mendapatkan kecuali yang ia usahakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menghadapi pergantian waktu juga, ya, saking tegasnya waktu itu, tak ada seorang manusia pun yang disebutkan beruntung. Semuanya merugi. Apapun pangkatnya, apapun tugasnya, dia sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, guru, sopir, tukang bangunan, petani, dan sebagainya, semuanya adalah merugi kalau melihat kepada waktu. Lalu apakah ada manusia yang beruntung dalam hidupnya? Ya tentunya ada. Yakni orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik, melakukan apapun berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan tugasnya yang baik dengan cara yang baik. Dan kalau sudah baik, maka mengajak atau menasehati orang lain untuk baik, sebagaimana dirinya yang sudah baik menasehati orang lain agar baik, agar sabar, agar tabah, agar tawakal kepada Allah, sebagaimana dirinya juga tabah dan sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasehati kepada yang benar, kepada yang hak, dan saling menasehati kepada kesabaran. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka semoga dengan pergantian waktu, dengan ulang tahun, dengan milad dan sebangsanya, kita ini menjadi sadar, menjadi sadar terhadap waktu, menjadi sadar sehingga menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan sadar bahwa kita akan hidup jauh lebih panjang, lebih mewah, lebih canggih, lebih nikmat dari kehidupan di dunia ini, yakni kehidupan akhirat yang kekal abadi nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia ini. Namun ada saja yang membuat manusia itu lupa akan kehidupan akhiratnya. Di antara yang lebih banyak menggoda manusia sehingga lupa, yaitu ketamakannya terhadap harta benda. Alhaakumut takatsur. Telah melupakan kamu memperbanyak harta atau rakus terhadap harta. Bahkan dunia ini juga disebutkan oleh Allah sebagai mata perhiasan, tetapi al-ghurur, yang menipu. Kelihatannya enak, tetapi malah kita tertipu dengannya. Ada serangan fajar sehingga kita menjadi rubah, memilih yang tidak baik karena adanya serangan fajar. Seorang pemimpin didukung oleh oligarki umpamanya, orang dikasih banyak uang sehingga jadi tidak adil terhadap
masyarakatnya. Itulah yang sering membuat manusia itu lupa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai kamu dilupakan dengan anak-anak dan hartamu, sehingga kamu melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dalam menghadapi waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam kehidupan sehari-hari atau sehari semalamnya, maka kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Di akhir dari khutbah ini ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang waktu ini, siapakah sebaik-baiknya manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Lalu siapa yang paling buruk dari antara manusia itu? Maka Rasulullah pun menjawabnya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatan atau amal perbuatannya. Hadis riwayat Dawud wa Tirmidzi. Sidang Jumat rahimakumullah, begitu juga Al-Qur'an mengingatkan kita kepada orang yang kafir dan kepada orang yang mukmin. Kepada orang yang kafir diingatkan agar kamu jangan bergembira dengan dipanjangkan umurnya, karena panjang umurnya malah menjadi keburukan bagi orang yang kafir. Semakin bertambah keburukannya, semakin bertambah siksanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kepada orang yang mukmin juga, ingat bahwa dengan ditambahnya umur, dengan panjangnya umur, maka semakin dikembalikan oleh Allah kepada penciptaan semula. Akan kembali menjadi bayi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Oleh karena itu, maka ketika datangnya ulang tahun, bukan berarti kita tambah umur, tetapi kita mengurang umurnya. Maka kita isi segala waktu dalam kehidupan ini dengan amal yang baik yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.